Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berdoa dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Salawat beserta salam semua tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita, yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan terus kita bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki minggu kedua atau Jumat kedua di bulan Sya'ban, dan alhamdulillah kita akan mendekati malam ke-15, yaitu bertepatan insyaallah bertepatan dengan manakiban di pusat di Sinarasa, dan malamnya kita melaksanakan sholat nisfu Sya'ban 100 rakaat. Mugia semuanya sehat walafiat, disehatkan oleh Guru Agung, diberikan kekuatan sehingga bisa melaksanakan amaliyah tahunan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya Guru Agung kita, salah satunya yakni kitab Fadhailus Syuhur. Kalau bulan Rajab adalah bulan kita menanam, maka bulan Sya'ban ini adalah bulan kita untuk menyirami. Gitu ya. Kalau kemarin Jumat lalu kita sudah membahas huruf Shin pada bulan Sya'ban, yaitu adalah syukur. Maka pengersa apa kemarin mengingatkan kepada kita bahwasannya kita semuanya wajib bersyukur kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Syukur dengan lisannya karena alatnya sudah dikasih, alat zikir lisannya, zikir jahar la ilaha illallah. Syukur dengan kolbinya, dengan hatinya, dengan meyakini apapun yang terjadi kepada kita, yakini oleh hati ini semuanya adalah bagian skenario Gusti Allah, dengan terus mengaktifkan syukur dalam hati kita dengan zikir khofi kita. Lalu asyukru bil arkan, syukur dengan perbuatan, senantiasa. Sekarang sudah masuk musim hujan terus-terusan di mana, tapi tidak menghalangi syukur kita kepada Allah dengan dikasih sehat jasmani kita, raga kita. Di antara kita semua ikhwan akhwat masih semangat untuk mendatangi tempat atau pengajian yang sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat-tempat menakiban dimanapun berada. Kenapa kita harus selalu bersyukur? Karena ain pada bulan Sya'ban adalah ahdun. Apa ahdun itu? Perjanjian. Masing-masing di antara kita semuanya sudah punya perjanjian, terutama perjanjian dengan Allah. Maka yang tidak boleh kita lupakan adalah ketika kita tekan kontrak dengan Allah, maka semuanya yang kita lakukan semuanya harus karena Allah. Bahkan kalau pengersa apa sekarang, ku Allah. Harus ku Allah. Bukan karena Allah lagi, tapi benar-benar semuanya yang terjadi kepada kita itu adalah ku Allah, sama Allah. Kenapa? Karena di kontrak kita ada doa. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Yang kita lakukan setelah kita mendapatkan talqin melalui guru agung kita, maka saat itu pula penyerahan diri kita seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, perkara ubudiyah atau perkara ibadah, perkara dunia, kerjaan, semuanya tujuannya tidak lain, hanya ingin ridho Allah. Hanya keridhaan Allah yang diinginkan, keridhaan Allah yang dimaksud.
Kenapa? Karena kalau yang punya ridho, yang punya kita semuanya sudah ridho, maka semuanya akan jadi mudah. Dan kitanya akan lebih mudah lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar tidak terasa panas karena ridho dia. Nabi Ayub diberi ujian penyakit begitu lama, tidak banyak mengeluh karena ridho dia. Pangarsa guru-guru agung kita, termasuk guru agung kita Pangarsa Abah Aos. Ketika mendapatkan ujian apapun ridho saja. Karena kalau ridho semuanya jadi nikmat, dalam artian bukan tidak terasa sakit, bukan tidak terasa pahit. Pare tetap pahit walaupun sudah direbus, sudah dicampur dengan sambal kacang jadi somai, dia akan tetap pahit. Tapi pahit itu jadi dinikmati saja kalau sudah ridho. Maka begitu pula kita. Kenapa kita harus apa namanya? Harus ridho. Karena ini bagian keinginan kita ingin mendapat ridho Allah, dan ini adalah bagian dari isi kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sholat kita kan ada bahasa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dengan lantangnya setiap sholat kita berikrar bahwasannya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya hanya untuk Allah. Jadi kalau sudah seperti itu, ketika kita ikut dengan guru agung, maka Abah hanya kembali mengingatkan kita. Makin banyak zikir kita, makin sering berarti kita diingatkan akan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak zikir kita, berarti akan makin banyak syukur kita kepada Allah. Makin banyak zikir kita, maka terus kita dikembalikan untuk senantiasa ingat. Di mana ada istilah, halo, selama kita masih berdiri di atas bumi, boleh nggak natap ke atas langit? Boleh. Tapi jangan natap terus ke langit. Nanti kamu kesandung. Sekali-kali boleh ngelihat ke atas untuk memotivasi. Tapi bukan untuk jadi kesombongan. Nanti kesandung. Harus tetap ingat ke bumi. Maka ketika kita zikir, kita datang ke tempat manakiban bahkan. Di situ untuk mengingatkan kita, Masya Allah. Selama ini kita lupa. Begitu banyak keinginan kita. Tapi kadang tidak seimbang dengan ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bahasa simpelnya begini, keinginan banyak ya zikirnya cuma 3. Ya nggak panen-panen. Walaupun boleh-boleh. Panen bisa, tetap janji itu tidak akan meleset. Janji Allah apalagi. Tapi apa? Jadi lama. Kalau orang lain udah keburu panen, kita masih begitu-begitu aja. Ini mah pelajaran untuk saya pribadi ya, ketika saya menyampaikan ini. Maka makin banyak keinginan, makin banyak kemauan, makin banyak rasa syukur yang ingin kita ungkapkan, maka kita harus selalu diingatkan bahwa kita punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Lahir ke alam dunia ini tidak serta-merta lahir begitu saja, tapi kita sudah lahir ke alam dunia dengan membawa kontrak, dengan membawa perjanjian. Kapanpun, dimanapun, kita akan selalu ada di dalam naungan manajemen Allah Subhanahu wa taala. Meleset saja kita melakukan pelanggaran di dalam layahna, ada apa namanya, ada royalti. Ingat gitu ya. Kalau udah ngomongin masalah kontrak, dulu waktu masih dikontrak eksklusif sama TPI yang sekarang jadi MNC TV itu, Masya Allah, setiap minggu sekali itu, seminggu sekali saya harus melaporkan, kirim email, melaporkan jadwal permintaan ceramah yang minta langsung ke saya, yang nggak minta ke manajemen. Karena takut bersama nanti bentrok. Kalau tiba-tiba saya menerima jadwal di luar sepengetahuan manajemen, lalu ketahuan misalnya, itu Masya Allah dipanggil ke kantor,
Terus ada royalti, ada denda. Nah, begitu juga kita. Kita sudah tekan kontrak, sudah bikin perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya katanya untuk Allah, memang dari Allah. Harus kembali kepadanya. Tiba-tiba di tengah perjalanan kita merasa suksesnya kita itu karena kerja keras kita sendiri. Kita bisa begini karena kita sendiri. Kita lupa. Jangankan sama Allah, sama wasilah yang dikirim Allah saja lupa. Sekarang dulu kita kalau menghadapi masalah itu galau, gundah, cemas. Setelah ditalkin, mengamalkan zikir ini dengan senyap-nyapnya, dengan sebenar-benarnya. Hanya merasa tenang ketika dihadapkan dengan masalah, bukan tidak punya masalah. Masalahnya tetap ada, tapi diberi ketenangan. Oh, enak. Hanya kalau dengan tenang, hanya otak jadi bisa berpikir dengan jernih, hanya dapat solusi. Setelah sudah seperti itu, malah apa kata kita? Ya ini memang ini karena kesolehan saya pribadi saja. Bukan karena wasilah kita belajar zikir. Bukan karena guru agung. Masya Allah. Sudah ada terbesit seperti itu. Sedikit kesombongan. Sudah. Kepleset kita. Lupa sama janji kita. Meleset kita. Janji apapun itu. Pada manusia, kepada makhluk, apalagi terlebih kita lupa dan melupakan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwan rahimakumullah. Maka di bulan Sya'ban ini diawali dengan 2 huruf tadi, shinnya adalah syukur, ainnya adalah ahdu. Dengan kita bersyukur kepada Allah tandanya kita masih tahu diri. Makanya Abah datang lagi ngasih lagi amalan supaya kita tahu diri apa seperti wirid kemalaikatan. Kata Abah, biar hafal hari lahir kita, malaikat penjaga kita sudah diberikan, sudah dititipkan, harus ingat. Terus wiridnya dibaca. Walaupun nggak ingat wirid hari lahir yang lain, minimal hari lahir sendiri harus hafal. Kenapa? Ini kata Abah, ciri orang yang tahu diri. Supaya nantinya jadi bersyukur. Kalau tahu diri, syukur terus, berarti dia ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala, ingat sama kontraknya, ingat sama perjanjiannya. Tapi kalau dia tidak tahu diri, jangankan perjanjian dengan Allah, hari lahirnya aja dia lupa, atau wirid ke malaikatnya aja dia nggak hafal, karena nggak pernah diamalkan, ya sudah. Perjanjian-perjanjian yang sudah ada, itu jadi hancur berantakan, dan efeknya adalah yang terjadi kepadanya jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terus digiring, dibimbing, dijiwing oleh Guru Agung untuk senantiasa selalu menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita terus pandai bersyukur, maka akan makin banyak zikirnya. Kalau makin banyak zikirnya, makin banyak elingnya. Makin banyak elingnya, berarti kita akan makin terus ingat bahwa kita itu punya perjanjian, punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengingkari perjanjian itu. Ya, kalau perjanjian kepada manusia saja kita tergolong sebagai orang-orang munafik, apalagi kita mengingkari perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita selalu bersyukur dengan cara berterima kasih. Kita ucapkan kepada Guru Agung kita, hatur nuhun Abah atas segala bimbingannya untuk kita semuanya. Untuk selalu mengingatkan kita semuanya akan selalu ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada tujuan awal kita hanya ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno, terima kasih para wakil talqin, pemangku manaki, para petugas, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita semua sama-sama belajar terus untuk senantiasa diistiqomahkan untuk mengamankan, melestarikan ajaran dari Guru Agung kita sehingga dimudahkan. Tinggal beberapa hari lagi kita juga mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa melaksanakan sholat nisfu Sya'ban, sholat sunnah nisfu Sya'ban 100 rakaat. Karena siapa orang yang mendapatkan keberkahan bulan Rajab, dia yang dibisakan melaksanakan sholat sunnah Rajab 42 rakaat. Siapa dia yang sudah mendapatkan berkah bulan Sya'ban, kata pengarang sahabat, dia pun yang dibisakan untuk melaksanakan sholat sunnah nisfu Sya'ban 100 rakaat. Mudah-mudahan kita song-song dengan penuh semangat, dengan penuh
kebahagiaan. Karena bisa jadi di luar sana pun banyak orang-orang yang tahu mungkin tentang sholat nisfu Sya'ban ini, gitu ya. 100 rakaat ada mungkin yang tahu gitu ya. Tapi belum dibisakan. Tapi syukur sepenuh langit dan bumi, kita sudah tahu dan kita punya guru pembimbingnya. Mungkin kita semua dibisakan dan akhirnya mendapatkan limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita semuanya berkah segalanya semuanya selamanya. Karomati pengesabah awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Dan terakhir sebelum saya tutup dengan salam, saya ucapkan selamat hari melahirkan untuk Ibunda Profesor Priyatno dan selamat hari Maulid untuk Profesor Priyatno. Tambah berkah, berkah, berkah segalanya semuanya selamanya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.